Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khorus Yadi Faizal Iman dengan NPM 334160063, Teknik Metalurgi 2016. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Anastasia Milandia dan Koordinator Seminar Proposal Ibu Tripartuti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal dengan judul Studi Pendahuluan Pembuatan Hematit dari Miniskel untuk Bahan Baku Pigmen. Lanjut, outline-nya akan saya bawakan. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan latar belakang. Miniskel merupakan limbah industri besi baja. Miniskel terbentuk dari logam oksidan pada proses hot roll maupun cold roll. Pada tahun 2020, produksi baja diperkirakan mencapai 13,67 juta ton per tahun. Sebanyak 390.571 hingga 391.750 ton miniskel dihasilkan. Yang kita tahu, kandungan miniskel masih berupa hematit, magnetit, dan wustit. Jika miniskel dapat diolah, hematit dapat digunakan sebagai bahan baku pigmen. Yang mana pigmen di Indonesia belum dapat diproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan pigmen dalam negeri, Indonesia mengimpor dari Cina mencapai 294.910.000 kg pada tahun 2019. Masih pendahuluan latar belakang. Miniskel, kandungan terdapat magnetit dan wustit yang terkandung dalam miniskel tidak dapat dijadikan bahan baku pigmen, hanya hematit saja. Proses pemanasan miniskel dapat mengoksidasi besi oksida yang lain sehingga mengalami transformasi ke fasa hematit, yang mana hematit yang terkandung dalam miniskel tidak akan mengalami perubahan apapun. Sifat hematit pada miniskel yaitu tidak beracun, tahan terhadap suhu tinggi, stabilitas kimia baik, cocok sebagai bahan baku pigmen. Lanjut, rumusan masalah pada penelitian kali ini: pengaruh variasi temperatur terhadap kadar hematit, pengaruh variasi ukuran persen volume miniskel di dalam hot plate crucible terhadap kadar hematit. Tujuan penelitian: studi pendahuluan menentukan pengaruh variasi temperatur terhadap kemurnian, morfologi, dan komposisi unsur. Studi pendahuluan menentukan pengaruh variasi ukuran persen volume miniskel di dalam hot plate crucible terhadap kemurnian, morfologi, dan komposisi unsur. Temperatur dan ukuran persen volume miniskel di dalam hot plate crucible optimum, maka kadar hematit yang dihasilkan akan tinggi. Yang saya bawakan berupa hipotesis pada penelitian kali ini. Selanjutnya berupa tinjauan pustaka. Sintesis hematit sendiri telah banyak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yang tertera pada slide berikut, sintesis hematit dari limbah baja yang dilakukan dengan menggunakan pelarut asam klorida diperoleh senyawa hematit dengan struktur heksagonal telah dilakukan AJI 2007. Sintesis hematit dari limbah baja dengan pelarut asam sulfat dan asam nitrat diperoleh fasa hematit relatif murni dengan derajat kristal yang tinggi, mempunyai bentuk menyerupai kubik, dan distribusi partikelnya seragam. Legode dan De Waal 2007. Yang kita tahu, hematit sendiri memiliki sifat-sifat berikut, yang mana hematit pada penelitian ini akan dihasilkan dengan yang sudah ada pada latar belakang penelitian. Mineral hematit, formula alfa Fe2O3, kationnya berupa Fe13, tipe strukturnya korundum,
Sistem kristalografinya heksagonal, spesies grupnya R3C, anion stackingnya HCP001, lattice parameter satuan nanometer, A-nya sama dengan 0,50436, C-nya 1,37489, unit cellnya 6, warnanya merah, densitasnya 5,26 gram meter minus persegi kubik minus kubik, Mohs-nya 6,5. Tunjuan pustaka yang penting. Masuk ke tunjuan pustaka aspek termodinamika. Di sini ada berupa yang pertama gambar 4 kurva DTA dari Meskel, dan yang kedua gambar 5 pola XRD dari Meskel pada temperatur 900 derajat Celcius dengan waktu berbeda. Saya jelaskan, kurva DTA dari Meskel merupakan analisis termal yang digunakan untuk mengetahui suhu yang akan digunakan pada penelitian ini. Kita bisa lihat T1 puncak dengan suhu 327 derajat Celcius terdapat reaksi 6FeO plus O2 menjadi 2Fe3O4. Pada suhu tersebut diketahui bahwa adanya FeO yang bereaksi dengan O2 dihasilkan 2Fe3O4. Nah, untuk T2 di sini ada berapa titik. Yang pertama ada on-site, peak, dan off-site dengan suhu 455 derajat Celcius, 611 derajat Celcius, dan 810 derajat Celcius. Nah, untuk T2 sendiri ada reaksi berupa 4,3Fe3O4 bereaksi dengan oksigen dan dihasilkan 6Fe2O3. Yang kita ketahui di sini berupa suhu di puncak 611 derajat Celcius itu udah mulai terbentuknya Fe2O3. Nah, untuk suhu 810 derajat Celcius itu merupakan titik yang mana dari Fe2O3 akan terus terbentuk hingga mencapai batas suhu dari perubahan Fe2O3. Nah, untuk sebelahnya maka kita rujuk untuk mencapai suhu 900 derajat dilihat dengan perbedaan waktu yang berbeda ya. Untuk 0 jam itu masih terdapat Fe3O4 dan FeO. Kita bisa lihat pada pola XRD-nya. Nah, untuk 1 jam mulai tidak terlihat berupa Fe3O4 dan FeO. Nah, sementara untuk 2 jam dan 4 jam sama, sudah mulai tidak terdapat besi oksida yang lain. Nah, pada penelitian kali ini maka saya menginginkan dengan suhu hanya mencapai yang kita lakukan 900 derajat Celcius dengan waktu 1 jam, yang hasilnya berupa Fe2O3 keseluruhannya. Selanjutnya, ini merupakan diagram fase sistem FeO, yang mana diagram sebelah kiri dan sebelah kanan itu memiliki keterkaitan
dan saling berhubungan satu sama lain. Pada T konstan, garis dari kiri ke kanan berada di daerah fase sistem FeO. Jadi kita bisa tahu kondisi suhu di 900 ini masih berupa Kelvin. Jadi misal kita masih untuk narik yang tadi 900 derajat Celcius, berarti pada Kelvin berkisar segini. Jika kita ingin dengan suhu konstan, maka dari kiri ke kanan itu akan mengalami garis lurus pada kondisi yang diagram fase FeO3 nya garis tersebut berada tepat di kondisi sistem FeO2 yang fasenya berupa hematit. Ini berkaitan dengan adanya tekanan dari O2 itu sendiri dan mole fraction X0. Untuk mendapatkan fase hematit, maka harus kita mengkondisikan RT-ln PO2 nya pada kondisi sekitar minus 200, minus 100 hingga 0. Nah, di sini dikatakan pada tekanan konstan, yang mana tekanan tersebut berupa tekanan O2, itu dengan variasi nilai T dan μ02 yang diberikan, keseimbangan sistem tetap terjadi. Jadi kita kaitkan menggunakan variasi temperatur, kita dapat mengetahui hematit yang terbentuk di fase hematit di sistem FeO tersebut. Selanjutnya, nah ini merupakan persen kemurnian. Ini rumus sederhana yang saya gunakan untuk mengetahui hasil akhir dari persen kemurnian itu sendiri. Jadi setelah dilakukan pemanasan, maka hematit yang telah terbentuk dari miliscale telah dipanaskan itu berupa fakta, dan teorinya berupa dari hasil awal kita analisa berupa miliscale kandungan pada kandungan yang pertama dan dikalikan 100%. Nah, dari situ kita bisa mengetahui seberapa murni persen kemurnian dari hematit yang sudah dilakukan proses pemanasan. Selanjutnya, metode penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama berupa limbah. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada limbah miliscale, lakukan penghalusan sampai ukuran 300 mes. Kenapa saya menggunakan ukuran 300 mes? Karena pada kondisi 300 mes ukuran partikel tersebut akan seragam dan mempermudah proses pemanasan, yang mana luas permukaannya lebih merata dan lebih luas, sehingga proses pemanasannya lebih efektif. Dilakukan pengayakan ukuran lolos 300 mes, karakterisasi XRF untuk mengetahui komposisi awal dari miliscale yang pertama, dan selanjutnya variasi ukuran volume persen miliscale di dalam hot plate crucible sebesar 20%, 40%, 60%, dan 80%. Pemanasan pada muffle furnace selama 1 jam dengan variasi temperatur 700, 750, 800, dan
800, 850, 900 derajat Celcius. Nah, berikutnya ada pengambilan serbuk setelah suhu normal dan dari hot plate crucible. Dilakukan karakterisasi XRD, karakterisasi SEM, data pengamatan, analisa dan pembahasan ditinjau melalui analisa dan pembahasan, ditambahkan literatur dan kesimpulan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan: hot plate crucible, muffle furnace, milling, sieving, instrumen XRF, instrumen XRD, instrumen SEM EDX. Bahan-bahan yang digunakan berupa mil scale. Berikut daftar pustaka yang saya cantumkan. Terima kasih. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.